Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Solihah? Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat ya. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Hari ini kita bertemu lagi bersama Bu Anggi belajar matematika asik ya. Sebelum mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya kita belajar tentang bilangan bulat, apa itu bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat perhitungan pada bilangan bulat. Ya, sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3. Yang pertama komutatif. Komutatif artinya pertukaran. Jadi ketika bilangan ditukar posisi, dia hasilnya akan tetap sama. Contoh, 3 ditambah 5. 3 posisinya di awal dan 5 posisinya di akhir. Ketika kita tukar posisi, 5 ditambah 3, kita cek hasilnya. 3 ditambah 5, 8. 5 ditambah 3, 8. Ini hasilnya sama. Inilah yang dimaksud dengan komutatif. Bagaimana dengan di perkalian? Kita contoh lagi ya. 2 dikali 7. Apakah sama dengan 7 dikali 2? Kita cek. 2 dikali 7, 14. 7 dikali 2, 14. Hasilnya sama. Berarti pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian berlaku sifat komutatif. Sekarang kita coba pada operasi pengurangan. Apakah masih berlaku sifat komutatif? Contohnya 10 dikurang 3. Apakah sama dengan 3 dikurang 10? Kita cek jawabannya. 10 dikurang 3, 7. 3 dikurang 10, min 7. Ternyata hasilnya tidak sama. Berarti pada penjumlahan tidak berlaku sifat komutatif. Kita coba satu lagi. Kira-kira pembagian. Kita coba 12 dibagi 3. Apakah sama dengan 3 dibagi 12? 12 dibagi 3 hasilnya 4. 3 dibagi 12, 3 per 12 atau sama dengan 1 per 4. Ini hasilnya tidak sama. Berarti komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif artinya adalah perkumpulan. Jadi bilangannya atau dikelompokkan. Jadi bilangannya ini dikelompokkan. Contohnya 2 ditambah 3 ditambah 8. Nah, mula-mula 2 berkelompok dengan 3. Baru kita jumlahkan dengan 8. Sekarang kita ganti kelompoknya. 2 ditambah 3 ditambah 8. Kita cek sama-sama. 2 ditambah 3, 5. Ditambah 8. Yang sebelah kanan 2 ditambah 3 ditambah 8, 11. 5 ditambah 8, 13. 2 ditambah 11, 13. Oh, hasilnya sama. Berarti pada penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Bagaimana dengan perkalian? Kita coba cek lagi ya. 4 dikali 3 dikali 2. Apakah sama dengan 4 dikali dalam kurung 3 dikali 2? 4 dikali 3, 12. Dikali 2 hasilnya 24. Ini kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 3 dikali 2, 6. Dikali dengan 4. 4 dikali 6 hasilnya 24. Oh, hasilnya ternyata sama. Berarti sifat perkalian, operasi hitung perkalian berlaku sifat asosiatif. Tugas kalian nanti coba ya di rumah mengecek apakah pengurangan dan pembagian
berlaku hukum asosiatif juga. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu distributif atau penyebaran. Nah, Bu Anggi punya contoh. Contoh soal Bu Bilkis membeli 5 keranjang buah. Kemudian Bu Ari membeli 4 keranjang buah. Jika di dalam satu keranjang masing-masing berisi 8, berapakah jumlah seluruh belanjaan Bu Bilkis dan Bu Ari? Nah, kita cek jawabannya. Di sini ada 2 cara. Cara yang pertama, kita hitung dulu sendiri-sendiri. Bu Bilkis membeli 5. Ini Bu Bilkis membeli 5 keranjang. Satu keranjang berisi 8, berarti 5 dikali 8, hasilnya 40. Kemudian Bu Ari membeli 4 keranjang. Satu keranjang berisi 8, kita kalikan hasilnya 32. Kemudian kita jumlahkan seluruhnya menjadi 72. Berarti total buah yang dibeli 72 buah. Nah, cara yang kedua, kita hitung dulu jumlah seluruh belanjaan. Jumlah seluruh keranjang. 5 ditambah 4 sama dengan 9 keranjang. Maka jumlah seluruh buah yang dibeli 9 dikali 8. Karena setiap keranjang berisi 8 buah. Hasilnya 72. Oh, ternyata kita mendapatkan hasil yang sama walaupun caranya berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan distributif. Kalau kita masukkan ke dalam kalimat matematika, nanti menjadi 5 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 5 dikali 8 ditambah 4 dikali 8. 5 dikali 4, 9 dikali 8 sama dengan ini 40 ditambah 32. Jadi hasilnya yang sebelah kiri 72 sama dengan yang sebelah kanan. Ini yang dimaksud dengan sifat distributif. Nanti kalian akan berlatih di buku berbagai macam soal. Ada komutatif, ada asosiatif, ada distributif. Kalian tinggal tentukan yang mana yang paling cocok untuk mengerjakan soal tersebut. Ini sebagai contoh. Ya, ada sedikit contoh nih. Ketika ada soal begini. 15 dikali 25 dikurang 15 dikali 15. Kalau mengerjakan soal begini satu persatu, kalian harus mengerjakan 15 kali 25 dulu. Baru hitung lagi 15 kali 15. Nah, dengan adanya sifat distributif, ini lebih mudah. Oh, ada yang sama. Sama-sama 15. Kita keluarkan. 15 dikali 25. Ini tanda kurangnya. Masukkan ke sini. Dikurang 15. Hasilnya 15 dikali 10 sama dengan 150. Lebih mudah bukan? Nah, oke. Tinggal kalian pelajari lagi buku paket di bab 2. Nanti setelah itu kalian kerjakan tugasnya dan disetorkan ke Bu Anggi melalui GCR ya. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu terangkan bisa kalian terima, bisa kalian mudah pelajari di rumah. Jika memang ada yang tidak jelas, silakan kalian hubungi Bu Anggi ya.
Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.